Apanya pendek, Mas? Yang jelas dong. Saya ngomong pendek, nggak ada yang bisa ngubah. Pendek barang itu. Tapi nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Bimo, mobil khusus yang baik hati dan bersahaja. Biasanya kalau itu lama bebas gitu. Pimpinan lainnya, Pak Ketua, Pak Sareja, Pak Martin, dan seluruh anggota Komisi 6, Saudara Menteri BUMN yang sudah persiapan calon Presiden Republik Indonesia, para wamen, para pejabat eselon 1, dan hadirin hadirat, para dirut yang hadir yang menerima PNM. Pertama terkait dengan pembahasan pagu indikatif tahun 2023, agak aneh sih, kenapa kemudian bagi saya Pak Erik tidak bisa meyakinkan pemilik otoritas keuangan yang memberikan pagu cukup untuk menaikkan pagu anggarannya. Karena apa? Selama ini kan BUMN sebagai penopang keuangan negara juga. Kalau nggak salah asetnya 8.000 triliun kurang lebih. Menyumbang 1.400 triliun. Tetapi kemudian anggarannya ya sebesar ini saja gitu. Jadi agak aneh ya bagi saya kalau Kementerian BUMN tidak mampu meyakinkan bahwa pagu anggarannya bisa cukup leluasa untuk melakukan akselerasi secara agresif untuk bisa meningkatkan performa baik BUMN maupun UMKM. Karena saya ingin sebetulnya ada hubungan yang erat antara BUMN dengan UMKM. Yang kedua, bagi saya permintaan tambahan anggaran ini juga menjadi agak aneh, sehingga apakah nanti pada waktu penetapan pagu definitif ada kabar baik ataupun ada peningkatan terhadap anggaran ini. Selanjutnya, untuk program saya tidak melihat ada satu program yang meskipun di sini ada memaksimalkan kontribusi BUMN, peningkatan kontribusi BUMN kepada negara pasti melalui dividen, dukungan BUMN terhadap proyek strategis nasional seperti jalan tol dan lain sebagainya, pemulahan TJSL BUMN yang berfokus pada pendidikan UMKM dan lingkungan. Ini apakah sudah dilaksanakan atau belum gitu? Karena realitas selama saya berada di Komisi 6, rasanya pembinaan dan peningkatan kapasitas UMKM yang bisa didekatkan dengan BUMN ini belum terlihat, belum ada, kecuali dukungan-dukungan finansial dari BUMN ultramikro maupun dari BUMN perbankan. Yang itu pun kadang-kadang banyak kasus justru malah yang tadinya maju tanpa perbankan, begitu pinjam perbankan juga menjadi terjebak dalam sistem keuangan yang lebih kaku, sehingga mereka tidak mampu untuk bisa berkembang. Sehingga usulan yang 79,7 miliar ini menurut saya agak aneh lah, sudah gitu. Pak Erik kalau melihat eksistensinya begitu sangat disayang oleh Presiden gitu ya, diberikan ruang yang begitu luas, tetapi kemudian hanya untuk 79 miliar saja harus betul-betul dibahas dulu gitu di sini. Semestinya kan ini mudah-mudah saja gitu. Kemudian untuk PMN, ini juga harus hati-hati Pak Erik ya. Waskita menurut saya sampai tersyok-syok dan oleng seperti ini juga karena penugasan. Diberikan penugasan, misalkan dia butuh investasi 20 triliun, penugasannya dikasih 5 triliun, 15 triliun mereka harus cari dana pihak lain. Nah, dana pihak lain itulah yang kemudian menjadi beban, karena proyek-proyek penugasan biasanya proyek-proyek yang secara keekonomisan belum memenuhi keekonomisan. Jalan tol Sumatera ini menurut saya
menjadi bom waktu bagi Utama Karya maupun Waskita Karya. Karena memang tidak mencukupinya unsur keekonomisan untuk bisa mengembalikan dana-dana pendamping atau anggaran pendamping yang diwajibkan terhadap BUMN. Jadi komposisinya tidak tepat, gitu. Kecuali kalau penugasan ya penugasan penuh saja. Di sana nggak ada untung. Kalau nggak ada untung dipaksakan, kemudian BUMN harus meminjam kepada pihak ketiga dengan bunga komersial, ya pasti rugi gitu. Terus untungnya kapan? Ya untungnya nanti, misalkan 10-20 tahun ke depan. 10-20 tahun ke depan bunganya sudah numpuk. Akhirnya nggak mampu, kemudian BUMN ya menjual gitu. Belum peraturan PSAK 72 yang menghitung terhadap berbagai investasi jauh ke depan. Padahal bisnis plan mereka tidak ekonomis gitu. Nah, kalau dibebani dengan jauh keuntungan ke depan bagi para investor atau pemodal, atau mungkin dihitung juga oleh perbankan sekaligus pemodal, ini kan menjadi persoalan gitu. Nah, oleh karena itu ya jeli-jelilah, jangan sampai Pak Erik bercita-cita baik untuk bisa berkontribusi besar sesuai dengan platform yang sudah disampaikan dan roadmap-nya di awal tadi melalui serapan APBN-nya, tetapi kemudian ini menjadi jebakan investasi gitu, akibat penugasan gitu. Belum lagi sekarang terjadi di Pertamina. Menurut saya tidak bisa lepas tanggung jawab. Harga jual yang dijual retail oleh Pertamina jauh dari keekonomisan yang semestinya mereka jual. Meski kemudian ada kompensasi, belum tentu kompensasi itu dalam bentuk uang. Komitmen ya. Dan itu pun diberikan kompensasi di sektor hulu. Jadi kalau diberikan kompensasi crude oilnya 100 US dollar per barrel, menurut saya sekarang sudah jauh di atas itu gitu. Nah, kalau sudah jauh di atas itu, kemudian nilai jualnya juga dibatasi dengan 12.500 untuk Pertamax, ya pasti rugi. Wajar kalau hitung-hitungan 179 rugi, ya pasti. Karena itu sudah bisa menghitung rugi. Belum diberikan penugasan untuk mengisi karena terjadi kenaikan harga jagung, kemudian menggunakan pihak ketiga mengisi terhadap kekurangan itu. Tetapi apa yang diganti? Yang diganti ya hanya untuk pembeliannya, biaya operasional dan bunga yang semestinya itu ditanggung oleh negara dalam bentuk kompensasi. Ini tidak terjadi, ya pasti rugi. BUMN pangan semuanya rugi, pasti rugi, karena penugasan-penugasannya tidak relevan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan untung gitu. Ini banyak PR menurut saya gitu. Waskita ini ya tinggal jual-jual aja, nggak ada kekuatan baru gitu. Kalau mau Garuda suntik 25 triliun tuh Garuda, selesai itu. Selesai, terbang lagi Garuda itu 25 triliun Pak Erik. Daripada kita memaksakan 63 triliun untuk jalan tol misalkan, tetapi bom waktu bagi Waskita dan Utama Karya. Ini yang harus dihitung dong gitu. Nggak bisa lepas tangan gitu. Pertamina nggak bisa lepas tangan. Oh, itu menjadi tanggung jawab Kementerian SDM karena kompensasi ada, nggak bisa. Ini harus menjadi tanggung jawab Menteri BUMN gitu. Kalau Menteri BUMN yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk itu, saya kira nggak perlu sosialisasi Pak Erik, banyak elektabilitasnya naik gitu. Oh, ini bagus dipertanggungjawabkan. Oh, ini bagus dipertanggungjawabkan. Itu akan naik. Kemudian saya juga heran. Elektrifikasi itu sudah 97%. Bahkan kalau presentasi mana di Rut PLN mana ada ya? Di Rut PLN itu kalau presentasi elektrifikasi ini sudah ada ya, Pak Dirut ya. Ininya sama dengan saya, apa namanya? Batiknya ini. Pembagiannya sama kelihatannya. Jadi kalau elektrifikasinya sudah 99%, lu kok gantungan PNM-nya kok selalu ada gitu loh. Jadi heran saya itu. Nah, selalu ada memang untuk revitalisasi gardu, kemudian desa pintar,
penerangan daerah-daerah remote dan lain sebagainya. Kan ada subsidi di situ. Untuk daerah-daerah terluar itu kan ada subsidi. Daerah remote kan ada subsidi. Gitu. Malah naik sekarang permintaan PNM-nya dari 5 triliun menjadi 10 triliun hari ini. Yang mau diselamatkan ya diselamatkan aja, Pak. Garuda tuh saya setuju kalau misalkan dikasih 25 triliun, saya setuju tuh. Udah terbang lagi Garuda, kita nggak kesulitan lagi kalau mau terbang kemana-mana. Jadwalnya lebih terjadwal baik. KS subsidi kasih 5 triliun, oh senang sudah dia. Loncat-loncat itu, KS itu. Jadi hal-hal yang menurut saya ini bisa menjadi produktif, semestinya inilah yang PMM-nya ditingkatkan. Jangan kemudian daerah-daerah yang tidak ekonomis, bisnis plan-nya tidak layak, kemudian ini diberikan dana pendamping penugasan, kemudian dana pihak ketiganya menjadi tanggung jawab korporasi. Ya oleng, Pak. Oleng, Pak. Nanti coba aja. Begitu nanti pergantian kepemimpinan berikutnya itu pasti banyak oleng gitu. Sekarang mungkin masih bagus karena masih rentan pengembaliannya masih cukup. Tapi suatu saat ini akan menjadi bom waktu. Pak. Kemudian untuk yang privatisasi, saya kira ini perlu pendalaman ulang. Ini ada pendalaman. Ya, saya usul nanti ada khusus pendalaman, baik yang untuk PNM maupun privatisasi. Saya kira karena konteksnya masih dalam koridor pembahasan RKKL, saya kira demikian dulu. Hal-hal lain, Pak Erik, kalau ada event internasional, dukunglah biar nama BUMN-nya agak naik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita dalam